genre film apa aja ya yang dominan? Yang dominan selama ini saya lihat masih horor sama drama. Terus kira-kira horor dan drama itu bisa mencemari pikiran anak-anak Indonesia nggak? Bisa. Contohnya seperti film apa ya? Contohnya sebenarnya anak-anak itu kan tidak semuanya film ya, film itu untuk anak-anak itu tidak harus ditonton anak-anak, tidak bisa ditonton langsung itu enggak. Tapi ada genre masing-masing, ada segmen di film-film tersebut. Nah kalau salah segmen bisa saja anak-anak itu kepikiran gitu. Kayak misalkan nonton pocong nanti dia nggak bisa tidur. Oh, terus Cak Ekin kan fokusnya ke animasi nih. Cak Ekin kayak animasi-animasi seperti SpongeBob itu bagus tidak? Bagus juga. Cuma ada hal-hal yang memang ada skala umur. Animasi itu ada skala umurnya sebenarnya. Kayak SpongeBob kalau ini kita lihat itu pergantian adegan itu sangat cepat. Jadi kalau anak umur di bawah 5 tahun itu susah. Jadi kita harus lihat-lihat skala umurnya ya, biar kita bisa tahu bisa nonton apa enggak. Terus menurut Cak Ekin perbedaan film Indonesia dengan film luar negeri itu apa ya? Filmnya sudah jelas sebenarnya di ini kita kendala utamanya mungkin di sisi teknologi mungkin ya. Dari situ kita jadi terbatas akhirnya, makanya di film itu kita hanya lihat drama sama horor gitu. Nah, mereka cenderung memaksimalkan dua genre itu, akhirnya yang dipunyai Indonesia itu apa ya, misalkan tentang roh-roh, tentang hantu-hantu atau tentang drama-drama keluarga gitu, mereka dimaksimalkan itu kan. Kita nggak pernah lihat, jarang banget sampai sekarang apa ya dibikin yang action gitu apa ya, paling yang paling kelihatan yang kemarin. Kalau dulu masih ada perang-perang gitu kan, apa film pendekar gitu kan. Sekarang kan film pendekar mau diangkat susah juga karena sekarang ada teknologi. Kalau soal moral film, menurut Anda lebih bagus film luar negeri atau film Indonesia dalam pengaruh untuk anak-anak dan untuk pengaruh mindset pola pikiran anak-anak? Sebenarnya sama aja ya, cenderung kita tuh nontonnya pas atau enggak gitu, cenderung ke segmennya tadi pas atau enggak. Bahkan ada yang kalau kita bilang moralnya bagus ke luar negeri, enggak juga, ada yang malah nggak cocok dengan budaya kita gitu. Menurut Cak Ekin, animisme dan dinamisme itu apa ya? Sebenarnya ini jauh tapi agak berhubungan juga sama perfilman Indonesia. Animisme itu aku mungkin ini tentang anim sendiri, roh, jadi kepercayaan tentang roh, terhadap sebuah roh. Tapi di Indonesia itu mungkin contohnya manusia sudah percaya sejak zaman dahulu itu kalau ada dan menempati berbagai tempat, misalkan di gua atau di pohon gitu. Kalau dinamisme itu cenderung dinamis mungkin ya, bergerak gitu. Kalau contoh yang paling kelihatan itu misalkan sebuah keris itu bisa punya roh yang bisa dipindahkan, atau orang yang bisa dimasukkan roh gitu. Itu mungkin hanya sepengetahuan saya sih, kalau salah ya maaf. Jadi kira-kira animisme dan dinamisme itu ada hubungannya dengan film-film horor Indonesia nggak? Yang berpengaruh kuat sekali nggak? Kuat banget karena budaya kita kan memang berawal dari kepercayaan kepada roh gitu. Tapi cenderung, kalau menurut saya cenderung ke dinamisme tadi. Dua-duanya sebenarnya ada tapi cenderung ke situ. Jadi kayak orang yang mati terus dia menempati di mana, menempati di pohon. Kalau animisme itu cenderung ke ini reinkarnasi gitu kan.